Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di IG Live tanggal 9 Maret 2023. Teman-teman yang sedang beribadah puasa pasti sudah berbuka puasa juga. Selamat yang sudah menjalankan ibadah puasa. Malam ini kita akan membahas beberapa saham request dari teman-teman di IG Story. Selamat malam Bu Ani ya. Terus saya juga akan ngebahas tadi sembari ngecek beberapa koin yang umum ya. Jadi lumayan ya, lumayan banyak pola yang cukup perlu diperhatikan buat teman-teman yang mungkin trading di koin ya. Malam semuanya. Ya. Yuk kita langsung mulai aja. Teman-teman yang mau nanya nanti tinggal drop di kolom pertanyaan ya, di komen ya. Saya balik dulu ya layarnya. Oke. Malam semuanya. Iya, koin ETH, betul. Sebelum membahas koin, saya bahas IHSG-nya dulu ya teman-teman. Ini IHSG. Jadi minggu ini lega lah ya, dari Senin sampai Jumat lumayan ada peningkatan, dan ini adalah penampakan di time frame weekly teman-teman. Jadi IHSG di minggu ini bergerak menguat, ditutup di level 6.636. Jadi dia bisa ditutup di atas 6.500, yaitu level pentingnya ya. Jadi kemarin itu minggu lalu sempat serem banget gitu. Kenapa? Karena dia ditutup di level 6.270. Kalau IHSG berada di bawah 6.500, aduh itu kayaknya arah ke bawahnya tuh terbuka lebar gitu ya. Nah, di minggu ini dia ditutup menguat di level 6.636. Apakah sudah aman gitu ya? Nah, kita lihat dulu. Memang kalau di chart weekly ini ada candle yang namanya bullish harami gitu ya. Lagi hamil bayi bullish, tapi bayinya ini belum bener-bener jadi anak bull gitu ya. Jadi dia masih nunggu beberapa tahap. Tahapan yang pertama itu kalau misalnya IHSG bisa terus bertahan di atas 6532, ada potensi untuk dia terus menguat gitu ya. Terus tambah lagi besar potensinya kalau misalnya dia itu bisa ditutup di atas 6818 gitu ya. Jadi kalau udah bisa ditutup di atas 6818 baru deh tuh ibaratnya bayi tuh udah lewat dari trimester pertamanya gitu ya. Kandungannya udah mulai aman gitu kan. Kalau kandungan di trimester pertama itu kan masih rawan ya, perlu dikasih penguat kandungan kayak gitu ya, perlu banyak minum vitamin. Nah, jadi kalau dia udah bisa ditutup di atas 6686 lebih aman lah masuk ke trimester berikutnya gitu ya. Itu untuk penjelasan si IHSG. Nah, kalau misalnya pergerakan minggu depan diperkirakan rentang IHSG itu ada di kisaran 6246 sampai 6818, kira-kira begitu. Nah, gimana kalau misalnya dia ditutup di bawah 62 lagi? Aduh, kenapa? Karena tuh lihat tangga-tangga turunnya masih ada. Nah, ini dari ukuran-ukuran Fibonacci gitu ya. Ini untuk IHSG. Nah, sekarang saya bacain dulu sekaligus kenapa? Karena ini pas ngebuka tadi ngecek koin, saya baca XRP dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah chart XRP USD. Ya, saya tutup ini XRP membentuk pola head and shoulder ya, yang mana head and shoulder, kalau head and shouldernya itu yang sloping ini itu sudah terkonfirmasi ketika dia break ke bawah 2.411 gitu ya. Supportnya saat ini XRP sedang mati-matian gitu ya, dari Desember mati-matian dia mencoba bertahan di 1966 ya. Ini XRP gitu ya. Ini XRP udah. Kemudian kita lihat ETH ya. Kita lihat ETH. Ini di time frame weekly ya.
Kalau lihat ETH di time frame weekly, ada double top. Ada double top dengan neckline-nya di kisaran sekitar 2106. Nah, tapi ini belum terkonfirmasi. Cuman naga-naganya ngelihat kayak gini, kalaupun dia ada penguatan gitu ya, resisten terdekatnya di 25, tapi kalau ditutup di bawah 2104 ya udah arahnya ke bawah gitu ya. Jadi di beberapa koin itu sudah mulai muncul bearish pattern ya, chart pattern. Kemudian BTC juga udah ada ya di konten saya, dia ada pola double top di daily ya, dan itu sudah sampai di targetnya tuh ya. Di targetnya itu di mana? Targetnya itu ada di sini, udah nyampe di 78. Nah, udah nyampe, jadi secara analisa teknikal udah nyampe, tapi kan terus apa udah nyampe terus dia langsung kembali naik? Enggak jauh, enggak juga gitu ya. Nah, sekarang si BTC ini arahnya, kalau teman-teman lihat di sini ada trend line ya, trend line-nya arahnya masih menuju, potensinya menuju ke selatan gitu. Itu untuk BTC. Terus USD IDR ya terakhir, USD IDR seperti ini. Nah, USD IDR itu ini daily ya, di daily itu waktu tanggal 3 Maret ada pola tweezer top, tidak sempurna tapi itu tweezer top, yang mana ya akhirnya memang melemah gitu ya. Bagus dia melemah. Kenapa? USD-nya melemah kan IDR-nya menguat gitu ya, jadi memberikan sentimen positif gitu ya ke bursa gitu ya. Nah, si USD IDR ini kalau misalnya dia terus USD-nya melemah, maka selanjutnya itu dia bisa menghampiri 16.150. Nah, kalau ditutup di bawah 16.150, potensi ke mudah-mudahan kembali ke kepala 5 gitu ya. Itu untuk beberapa koin. Saya scroll sebentar karena tadi pas ngebaca fokusnya ngelihat chart ya, fokusnya ngelihat chart. Malam cincing 698. Oke ya. Saya bacain dulu yang di sini, yang tadi dari IG story. Oke. Nah, nih ada yang tanya tentang INPC. Oke, saya liatin dulu ya INPC. Ini ya. Ya, kelola. INPC bentukannya seperti ini ya, teman-teman. Ya, seperti teman-teman lihat, ini kan arahnya gini. Ya, arahnya ke selatan gitu ya. Naik sementara ke 186 terus merah lagi. Kalau dia tanya apakah bisa ke 200 lagi, sekarang dia ada di 180 gitu ya. Ya bisa, selama dia bisa bertahan di atas 154. Nah, kalau ngelihat ya pergerakan yang kayak gini, kelihatannya besok bisa ada potensi untuk menguji level 165 sama 154 gitu ya. Terus ini banyak nih pertanyaannya nih, rombongan, tapi saya jawabnya beberapa ya. Saya jawab BBRI dulu. Ini yang setiap minggu ditanya ya. Ini untuk BBRI. Ini adalah chart daily. Kalau kita lihat BBRI, sepertinya minggu depan itu potensi untuk dia melemah ya, teman-teman. Melemah kemana? Pertama ke 3770, terus ke 3490. Nah, kalau misalnya dia ditutup di bawah 3360, maka potensi ke arah sini masih ada gitu. Jadi kalau kita lihat pergerakan hariannya, besok sih ada potensi ya. Kalau yang mau trading ya tunggu aja dulu sampai ada pembalikan arah ya. Itu untuk BBRI. Kalau dilihat jangka panjangnya, ya kalau lihat tren dari sejak tahun kemarin gitu memang arahnya turun gitu. Jadi kalaupun ada kenaikan sifatnya hanya sementara ya. Terus Dewa ya, kita lihat Dewa. Dewa bukan di sini. Nih ya. Dewa ya kalau lihat potensi kayak gini minggu depan ada level
resisten di 145, supportnya di 123 gitu ya. Dia kemarin udah bisa terus menguat, udah sampai, nah sekarang istirahat dulu ke sini ya gitu ya. Itu untuk Dewa. Terus Wi-Fi, nah coba kita lihat nih ya, sama kayak Dewa tadi, kalaupun menguat ke 2700, kalau enggak 2670. Teman-teman yang udah ngikutin dari Januari mungkin bisa perketat level trailing stopnya ya. Itu Wi-Fi. ESA kayak gini. ESA mana ESA? Nah gimana tuh teman-teman? ESA-nya kayaknya masih arah selatan ya. Kalaupun dia ada penguatan, maka level resisten pertama ESA itu ada di 690, kemudian di 750. Tapi kalau misalnya dia melemah, maka akan menguji level 625, kemudian 600. Itu untuk ESA ya. Oke, saya scroll lagi ya ke atas ya, supaya bisa kebaca. Rani Eca PTRO, kita lihat ya PTRO. Rani Eca perlu waspada nih ya Rani. Kenapa? Karena dari sejak dia Januari sampai sekarang dia nah tuh kalau pakai analisa teknikal tuh ya. Jadi PTRO ini kemungkinan minggu depan gitu ya, beberapa hari ke depan akan bergerak di rentang 2830 3420. Waspada kalau misalnya ditutup di bawah 2830, karena dia akan turun ke lantai yang lebih bawah, yaitu ke 25 kemudian ke 2000. Jadi kamu di apa ya namanya, di kalau udah punya barang ya dipantau aja gitu ya. Rani udah. Kemudian ada yang tanya BRPT gini ya, tuh arahnya gini. BRPT itu ada gap ya di 850 sampai 910 nih. BRPT ada gap di situ 850 sampai 910. Saat ini BRPT resisten terdekat 840, supportnya di 785. Nah, jadi kalau misalnya ada penguatan ya dia akan bergerak ke 840, 875. Paling satu langkah ke depan yang bisa saya bacakan gitu. Supportnya di 785 gitu. Coba tanya lagi. Christian Budi, AADI ya. Coba kita lihat AADI. Ya gimana nih? Coba teman-teman deh yang bacain deh. Menurut kamu AADI potensinya utara apa selatan? Utara atau selatan? Kamu deh. Brand belum? Brand habis ini ya, Bu Dewi Tuti. Coba ini sekarang AADI nih. Ya. Nih AADI kan dari pertama ini kan naik arah-arah terus gini. Tuh ya, Ferdi bilang selatan, Cecil selatan, Bu Ani selatan, Backpacker selatan. Iya, jadi arahnya gede selatan ya, lebih besar ke sana tuh. Kalau saya bukain tingkatan harganya tuh ya, downtrend timur. Kalau timur ke sana dong, sideways gitu ya, boleh bilang timur ke sideways. Ke sana sideways kita bahasain sekarang timur boleh. M0 bilangnya utara, boleh kalau dia mau utara. Mason Chen bilangnya selatan, tapi saya ikut sama setuju dengan yang mayoritas teman-teman jawab di sini bahwa ke selatan gitu ya. Nah, kata Albert buat lower high lower low, betul Albert ya. Karena secara analisa teknikal kita tuh bukan cuman pakai perasaan,
ya, bukan cuman pakai perasaan gua rasa selatan, tapi secara memang kalau lihat kasat mata kan masih merosot ya ke sana, sekalipun ada kenaikan tapi hanya kayak gini, naik dikit turun lagi. Jadi ya harus ada kenapanya gitu. Nah tadi Albert jawab buat lower high lower low, betul banget tuh ya. Jadi tadi yang tanya AADI yaitu arahnya masih ke selatan. Kalau sekarang di 6475 maka ada potensi ke 6075. Ketika dia ditutup di bawah 6075, lantai yang ada di bawahnya 5550 gitu ya. Nah tadi ada yang tanya brand itu ada pola double top, potensi pola double top namun belum terkonfirmasi ya. Level yang harus diwaspadai 5500 tuh saya sampai hafal ya, sampai hafal, nggak usah buka chartnya lagi udah hafal area-areanya. Sekarang ada di 6475. Jadi brand itu sedang tadi ada bahasa timur ya, sedang bergerak ke timur di antara 5800 sampai 6800. Ini adalah chart weekly gitu ya. Jadi waspadai kalau brand ditutup di bawah 5500 ya, ini potensi double top. Nah mana topnya, itu dia. Kalau tanya Cici apaan sih pola double top, nah kamu tinggal buka buku ini ya, Fibonacci. Di belakang buku Fibonacci ini ada saya membahas sedikit tentang pola ya, bahas sedikit tentang pola. Ini kayak gini. Nah ini kan ada penjelasannya. Nah ini cara mengukur polanya, ini kan contohnya nih. Ini cara mengukur polanya pakai Fibonacci. Nah teman-teman kalau bisa, harusnya sih bisa mengukur secara manual, tapi karena saya Fibonacci itu alat favorit saya, jadi saya lebih cepat mengukur pakai Fibo gitu ya. Itu untuk si brand. Tadi ada yang tanya Daya, lu tanya apa lagi nih? Udah ketutup ya, udah ke Ibu Ani tanya BBYB. Coba ya saya lihat BBYB sepertinya masih di sini, bentar. Oke. Nah Ibu Ani nih yang jawab. Bu, kalau kita lihat kayak gini Bu, BBYB ini saya buka dulu ya. Kalau kita lihat di tahun 2020 supportnya BBYB itu ada di level 182. BBYB sekarang ada di 186 gitu ya. Oke. BBYB itu wow. Ya, nah tahun 2023 support BBYB itu ada di 208. Sekarang ada di 186. Jadi kalau misalnya BBYB menembus ke bawah 208, maka potensi pelemahannya itu menjadi terbuka. Nah sekarang kita baca sama-sama aja ya. Kalau kayak gini Bu Ani, kita lihat dulu potensi ini sampai, ini chart weekly loh. Tuh saya pendekin, ini levelnya tertingginya itu di kisaran 2700, sekarang di 186. Nah kalau kita lihat kayak gini, BBYB ini potensinya lebih besar naik atau turun. Kalau kita lihat ya dari 2021 sampai sekarang, trennya BBYB itu turun ya, tren turun, downtrend ya. Nah harus waspada di level yang paling bawahnya gitu, turun ya Bu Ani. Iya, jadi kalau misalnya ada kenaikan, kita baru bisa baca kenaikannya itu bersifat sementara. Jadi mungkin BBYB ini udah di level ratusan, ya itu kan udah murah, betul. Tapi kita harus lihat, kita nggak pernah tahu loh, karena bisa aja dari segitu turun lagi ke di sini 171. Ini kalau dihitung pakai Fibonacci, level bawahnya lagi 28. Jadi kalau misalnya ibu punya posisi atau baru mau ambil posisi, rasa-rasanya harus money management sih, karena kita nggak tahu
dia akan berbalik arah atau enggak, atau dia turun terus gitu ya Bu Ani. Gitu sih untuk BBYB. Iya, masih turun. Memang di sini ada candle ya, di sini ada bullish harami juga ya. Tapi ini baru sinyal ya, ini belum konfirmasi. Kalau misalnya BBYB ini belum bisa ditutup di atas 200, berarti bisa batal juga sinyalnya gitu. Ya ini untuk BBYB. Nah, ini ada yang PTRO tadi udah ya, nanti tinggal dengerin rekamannya ya. PTRO tadi udah. Ini Lee Hendra, DKFT, MDKA tadi saya sempat cek arahnya tuh masih arahnya masih melemah MDKA ya. MDKA itu beberapa minggu ini dia mencoba bertahan di atas 1410. Kalau dia bisa terus bertahan di atas itu, ada potensi sih tes 1570 sampai 18 nih, di sini ada Fibonya. Tapi kalau enggak, masih ada terbuka potensi ke bawahnya, yaitu untuk MDKA. Eko tanya UNTR. Yuti ada kayak gini ya minggu ini, cuman ya kita lihat deh, ini kan weekly, kita lihat minggu depan bisa nggak dia kembali ke atas 24 225 gitu. Karena kalau dilihat di sini arahnya sih masih arah turun ya. Itu untuk UNTR. Jangan lupa UNTR itu suka bagi dividen, itu April ya, jadi ya lumayan juga sih ya. Terus ada ini teman-teman, nih ada yang tanya Akra. Kita buka Akra ya. Nah ini Akra ini adalah chart weekly ya. Kita ini adalah Akra sekarang ada di 1305 dari akhir Desember dia tuh mencoba untuk bisa bertahan di atas level 1000 gitu ya. Dan bayangin Desember ya sampai Februari lumayan ya, dia bertahan di atas itu, dan sekarang ada di 1305. Kalau kita lihat masih ada potensi untuk Akra menguat mungkin sampai di kisaran 1395. Sekarang ada di 1300. Jadi ada resisten di situ. Kalau dia bisa ditutup di atas itu, maka arahnya terbuka ke sini gitu ya untuk Akra. Kembali lagi supportnya di 1705 ya, itu untuk Akra. Terus satu lagi saya mau ngasih lihat ini auto ya. Jadi Sabtu kemarin saya sempat ngajar di CSA Institute. Nah pas lagi ngecek ini nemu nih ya saham ini, dua saham yang tadi juga sih. Nah ini auto, ini adalah time frame weekly. Ini analisa saya waktu tahun 2023. Ini auto ya, nih auto 2023 bulan Mei. Suami saya stroke April 2023 tanggal 26, jadi 1 bulan setelah suami saya stroke. Saya sempat waktu zaman itu jarang ya saya buka laptop, jadi pas lagi ngeliat gitu terus saya ketemu ini auto. Ini analisa waktu itu tahun 2023, lalu dia naik, jadi saya cuan sih di saham ini. Dia naik ya, waktu itu 2000 dia naik sampai ke 3000-an gitu. Waktu di sini saya nemuin saham ini, PBV-nya segini, pas per harga ini ya, PBV segini, PI segini, dividen rutin gitu. Jadi saya ingat saham ini sejak suami saya suruh itu, tentu saya level tradingnya itu menurun drastis. Jadi kayaknya hanya pegang beberapa saham, salah satunya nih, dikit banget salah satunya ini, dan ini jadi hiburan ya. Kalau ngelihat oh ya ini ada posisi yang bagus, maksudnya di porto nih ada hiburannya lah gitu. Nah sekarang harganya ini kan 2030 waktu saya lihat bulan Mei, sekarang kita di bulan Maret harganya di 2000-an lagi gitu. Jadi ya pas saya buka chartnya saya inget gitu, dividennya masih rutin si auto ini gitu ya. Nah kita lihat sekarang si auto ini ini chart weekly ya teman-teman. Ini ada pola
ada pola tweezer bottom, walaupun tweezer bottomnya tidak sempurna karena bottomnya nggak sama-sama. Kita bisa lihat dia mencoba bertahan di atas 1945. Jadi kalau si auto ini bisa ditutup di atas 2070, maka potensi resisten 2140 dan berikut-berikutnya gitu. Nah, di mana level supportnya? Yang pertama kan tadi 1940, kemudian 1790 gitu ya. Oke, saya scroll dulu, tadi udah ketutup nih. Rashid tanya Raja. Oke, saya coba lihat Raja ya. Tuh, rajanya gitu. Rajanya mau ambil napas dulu. Ya. Jadi, ini kan weekly naik, ini udah di deket area resisten, mau dari sisi analisa teknikal apapun udah ngebreak gitu ya. Jadi ya arahnya sekarang Raja itu arahnya menguji support pertama 2470, kemudian 2080 gitu ya. Tadi yang tanya Bu Ani sama-sama. Terus Saseto tanya ITMG. ITMG sama nih sama UT lagi turun juga seingat saya. Tuh ya, itu ya, weekly-nya masih turun, dan level support yang perlu diwaspadai dari ITMG adalah 23600. Ini adalah level support dia sejak 2023. Jadi kalau ITMG ada rebound, penguatan sementara, maka level supportnya resistennya di 24225, kemudian di level 24800. Tapi kalau ITMG ditutup di bawah 23600, maka bentar, mau nggak mau harus dibuka. Nah, supportnya ada di 22200 gitu ya, Saseto. Oke. Christian Budi, KLBF masih ke selatan ya, coba ya kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Mana nih KLBF? Tuh, gimana teman-teman KLBF nih? Arahnya masih kemana nih? KLBF, coba KLBF teman-teman, arahnya masih kemana menurut kamu? KLBF utara, selatan? Ini chart weekly ya. Tuh. Masih sunset. Ya. Kalau kayak Superman ya arahnya masih ke bawah. Emang sih ada ijo-ijonya, tapi ya paling merah-merah, ijo-ijo dikit terus turun lagi. KLBF masih selatan, Bu Ani juga ya bilang ya. Gitu. Jadi tadi yang tanya KLBF arahnya masih ke potensi lebih besar ke selatan gitu. Haikal auto tadi barusan udah dijelasin tuh, pas banget ya. Linda Lai 73 brand udah tadi udah dijelasin, nanti tinggal denger rekamannya ya gitu. Ini kayaknya udah ya, kayak udah semua nih. Siladah tanya BSDE sama Pawon. Oke, tadi emang saya udah ngejelasin sih. Pawon ini kalau teman-teman lihat ya, ini kayak gunung berbaris tuh. Kayak gunung tek di sini aja tuh, kayak gunung gede kecil gitu ya. Nah, si Pawon ini 426-nya nih. Nah, sekarang 414. Nah, 426 itu jadi apa? Jadi resisten terdekatnya dia. Sekarang kan ada di 414. Minggu kemarin dia menguat ya. Jadi si Pawon ini minggu depan kalau bisa bertahan di atas 396, menguji kembali ke 420 terus ke 440. Tapi kalau enggak ya dia bergeraknya di rentang itu 372 440. Untuk Pawon BSDE kita lihat ya. Lama nih Lola. Nih BSDE kita cari yang IDX.
Ya gini, gimana, kita tunggu deh ya. Ini kan BSDE nya nih teman-teman, lihat deh ya, tuh ini kan masih gini, ibarat Superman tuh masih turun, belum U-turn-nya belum jadi. Jadi kelihatannya BSD itu masih kalaupun terus melemah, supportnya masih ada ke 750, dan ini belum saya ukur lagi bawahnya gitu ya. Resistennya 880 gitu sih untuk BSDE, arahnya masih ke bawah. Coba ya, saya catetin dulu yang tadi udah dibacain. BSDE, kemudian Pawon udah, Chris tanya cuan. Coba kita lihat cuan tuh gimana nih ya. Ini cuan ini ada gap di 9.000 sampai 11.000. Sekarang 8.325. Berarti resisten terdekat dia 9.000. Ini untuk cuan. Ya, 9.000, 10.425. Supportnya 6.700. Gitu. Jadi yang selama masih di atas 6.700 potensinya masih bisa kesini deh. Tapi kalau udah close di bawah ini, dia akan turun kelas jadi kesini gitu ya. Itu untuk cuan. Ini ada tanya Saratoga ya. Coba Saratoga. Saratoga ini weekly chart ya. Kalau dilihat di sini ada bullish harami juga, tapi belum terkonfirm. Nih Saratoga ini beberapa minggu itu nggak bisa ditutup di atas 1.900 loh. Ya kalau mau trading sempit sih ya 1.590, 1.900 gitu. Tapi ini sempit, ini weekly ya untuk Saratoga gitu. Coba saya scroll dulu ya. Tadi ada yang tanya mungkin Shirley, tebik udah belum tebik? Saya bacain tebik ya. Tebik. Nah, nih tebik ini weekly. Oke. Tebik dia udah bisa ditutup di atas 2170. Berarti potensinya berikutnya terbuka ke 2.300. Nah ini menarik nih. Ini weekly lagi ya. Lama loh ini sideways-nya tebik. Ya Tuhan, dari Mei 2023 ini Maret, Mei, hampir 2 tahun. Watchlist tebik. Kita bikin watchlist. Tapi tadi siapa yang tanya? Shirley. Gini, jadi ini yang namanya pola saucer, teman-teman. Bentar ya, saya bukain ya. Nah, pola saucer. Bentar, saya buka juga. Ini mana ya? Ya, itu pola saucer. Kayak wajan ya, kayak wajan di sini, rounding bottom ya, atau saucer. Nah teman-teman lihat, ini kan kayak gini. Jadi kalau ini taruh di sini, ini kamu lihat tuh ya, sama ya tuh. Nah ini masih ongoing sih. Jadi wajannya ini masih di dalam wajan, belum keluar ke atas tuh, masih di wajan, belum keluar dari bibir wajan, kira-kira gitu. Nah ini udah mulai mendekati bibir. Jadi kita coba pakai alat bantu buat temen-temen. Nih tuh ya, pakai MA20 aja teman-teman ya. Kalau misalnya ini kan
dia ngikutin kan pergerakannya harga. Nah, kalau di MA20 itu ada support di kisaran 2000. Sekarang kan 2210. Gitu. Kalau yang udah punya barang berarti hold. Kalau yang belum punya barang ada support di, bentar saya catat dulu Tebik 2210. Supportnya pertama ada di 2000. Kita buka di list bentar. Saya harus cek ya. Nah, ya, menarik ini. Jadi kalau misalnya dia sampai ada pelemahan, dia kesini ke 2080. Tapi dengan posisi, wow, ini gila ya. Tapi ya candlenya ya, buset, ini kapan ini? Februari. Dari 2000 ke 1900 gitu. Nah, ini tebik, ya udah, resisten, masih ada potensi untuk terus menguat. Dijagain aja. Kalau yang mau sabar ya nunggu diskon, tapi kalau mau langsung beli ya bisa gitu, tinggal atur money management dan trading plan. Jadi tebik ini daily, resistennya 2300, support pertama 2180, kemudian 2080. Tuh Shirley pas banget kebaca ya. Terus PIFA, Wei Di Leong. PIFA, PYFA. Ini ya. Benar ya? PIFA ini resisten 210. Saya pakai alat bantu ini ya. Resisten 210, 240, support 179. Arahnya masih begini. Selama dia bisa terus bertahan di sini, akan ada ke sini. Jadi saya bacain step satu persatunya aja. Ya. Lihendra. Pani. Pani kayaknya belum nih. Pani belum. Cuan tadi udah ya. Pani ini nama teman saya. Pani begini, ini weekly tuh. Ini kalau kita lihat dia mencoba untuk nahan di sini ya. Jadi kalau dilihat Pani itu supportnya ada di 11.000, resisten terdekatnya 12.800. Ya range-nya sementara begitu. Nih, ini ada garis ya, kelihatan nggak teman-teman? Ini ada garis ya, di sini sama di sini. Saya bacain harganya 11.000 sampai 14.000, 11.000, 12.000, 600, 14.000. Kayak arahnya segini nih pergerakannya Pani. TPIA belum juga. TPIA, aduh perut saya ini gara-gara makan pedes. TPIA kalau dia bertahan di atas 6425, potensinya ada terbuka ke 76, ke 8700. Tapi waspada ya, kalau misalnya dia ditutup di bawah 64, terbuka potensi ke 56 gitu. Ini untuk TPIA. Nah, jadi tahu tuh gerakan TPIA udah begini ya, ada di sini gitu. Coba saya scroll lagi ke bawah. Lenda Mono, PTRO tadi udah. Adaro tadi juga udah kok. Daniel Agus MTech, oke. MTech ya. MTech saya buka weekly-nya dulu. Kalau kita lihat MTech kan dari mulai Mei 2024 dia mulai naik ya. Nah kemarin kan di 2 minggu lalu kan candlenya merah segede gaban ya, gitu ya nih ya. Nah sekarang nih dia lagi bertahan di supportnya 540 gitu. Kalau selama bertahan di atas ini terus dia bisa melanjutkan penguatannya. Tapi kalau enggak, welcome tes ke 486
Itu untuk MTech ya. Daniel Agus. Udah nih atau udah ketutup chat yang di bawah. Saya scroll ke bawah. BRI sih tadi udah. Lenda Monorva iya telat masuk, nggak apa-apa, nanti kan ada rekamannya, tinggal nonton aja. Richard Kumala, Richard Kumala dulu pernah belajar private. Richard Kumala apa kabar? Minta tolong Goto. Oke, liatin Goto ya. Goto teman-teman pantau aja nih pakai MA sama kayak tadi ya. Yang barusan dibacain, kita pakai MTech juga kan kawal pakai MA tuh ya. Goto minggu ini dia ada bullish engulfing, berarti Goto ada resisten di nih, tinggal dibacain resistennya itu di 8, nggak kelihatan ya teman-teman, ntar saya kerengin. Nah, kurang besar hurufnya, saya juga nggak baca tuh. 8895 kelihatan ya nih yang hijau-hijau, 8895. Supportnya di mana? Ada di terdekat 80, kemudian ada di 74 gitu. Ini untuk Goto ya, a good 71 news gitu. DMMX Rizky, bentar saya catat dulu, kalau enggak nanti nggak kebaca yang tadi request dibacain. DMMX, kemudian apa nih, Toba, DKFT, ADMR tadi udah, paling BRMS nya ya. Bentar ya, sekarang DMMX dulu. DMMX masih ada potensi menguat ke resisten 366, 400, 474. Supportnya ini kan weekly ya teman-teman, pakai MA aja tuh. Kalau misalnya nanti deket-deket sini bisa nunggu di area support di 240-an ya. Itu untuk DMMX. DMMX nih naiknya waktu itu wow gila banget tuh ya, waktu pandemi. Oh my god, lihat dari 61 ke mana ini, ke 3000-an, turun lagi ke situ tuh. Sama kayak Toba yang tadi bikin saucer, tapi ini lama sekali gitu ya teman-teman. Ingat ya yang tadi yang pola saucer atau rounding bottom ya. Terus DKFT, bentar ya saya catat dulu, takut lupa. Ntar catatan di grup Happy Trade Tester saya share. Apalagi tadi DKFT nggak ada kok. Oh ini ada nih, DKFT resisten 294, 356, support 244, 206 ya. Jadi ini udah lagi jalan gitu ya. Ini weekly ya DKFT. Kemudian BRMS, BRMS ini sideways teman-teman ya. Jadi BRMS ini kemarin ada pola descending triangle ya. Tapi masih potensi tuh, karena kenapa? Dia nggak break ke bawah 332. Nah sekarang si BRMS ini dia udah di 398 gitu ya. Jadi resistennya di 430. Ini weekly ya, 430. Jadi kayaknya support kuat terdekat nih si BRMS itu di 332 gitu ya. Itu untuk BRMS. MDKA tadi udah Jili, Ayu Ningtyas. Oke, Ceria Craft, Ratu. Sekarang saya tanya teman-teman dah. Ini kan weekly. Ya. Teman-teman, ini kalau Ratu
Potensinya teman-teman ngelihatnya utara apa selatan? Teman-teman deh yang jawab. Ratu, utara apa selatan? Ratu. Ratu. Mana itu buku? Adar, selatan. Utara, atas, selatan, bawah. Selatan ambles. Ini masih di atas tuh ya. Potensi ya. Selatan. Iya. Nih ya, aduh. Nggak kelihatan jelas nih. Saya perbesar. Gak enak banget ya, kok ini nggak terang layarnya. Sebentar. Jangan di live. Turun ya, iya. Nah, ini saya pengen ngasih lihat. Belum jadi sih teman-teman, tapi kok kayaknya kamu waspada yang tadi nanya. Takut kayak gini loh. Takut kayak gini nih. Aduh, Maison Chen tanyaannya. Tuh. Takut gini. Ya. Ya waspada aja. Ratu. Sebenarnya ya kita para investor itu kepengennya kan semuanya kondusif ya di market, ya nggak sih? Jadi enak gitu, invest juga, trading juga, nggak banyak apa ya, nggak enak ngomongnya. Ya pokoknya investor dibuat secure aja. Kalau nggak dibuat secure, ya kayak hubungan aja kan harus saling aman, merasa aman, kan enak ngejalanin hubungannya. Kan investasi juga gitu sih. Maison Chen mau ngomongnya nggak enak. Polisi ikut memantau, ya polisinya ngerti TA nggak tahu deh ya. Polisinya gimana sih, jadi tambah gimana sih gitu ya. Jadi balik lagi ke ratu ya. Ini kalau lihat ratu ya, kamu bayangin deh, dari 1000 nyampe 9000, udah 9 kali lipat. TP nggak sih gitu tuh. Lenda ya betul Ci, pada waktu nanti kita nggak jual ternyata turun terus sampai minus banyak. Iya ya gitu. Jadi ya potensinya sih kayaknya sih begini. Apalagi saya lihat ini kan weekly ya, saya lihat daily ya. Ini kan arah ya. Di sini nih udah waspada sih. Gitu ya, kalau yang jantungnya kuat spek buy ya dijaga aja level supportnya, stop lossnya gitu. Rekomen saham apa minggu depan? Tadi udah ada loh yang bagus-bagus. Iya. Ya. Ratu naik resisten MA200. MA200. MA20. Oh ya, MA20. Sulit ya. Dia di MA5 aja dia reject terus tuh. Ya. Tuh selatan. Ya, jadi ya kalaupun ada naik ya paling setahap dulu. Bisa nggak dia ditutup di atas 6.600? Gak bisa tuh. Jadi ya satu. BRPT tadi udah Ibu Lenda. Ya. Ini saya nggak boleh live-nya, nggak boleh kelewatan ntar ke ini, ke tutup. Jadi gitu. Ratu naik ya.
rekomen saham minggu depan itu tadi ada beberapa yang bagus sih teman-teman. Tadi saya lupa, tapi beberapa saya lihat ada yang oke, saya catat. Ada yang pola rounding bottom, saucer itu ya, ada yang udah jalan tapi belum jauh gitu sih. SMDM bodoh, ini masih arah-arah. Oke. SMDM bisa harga berapa, Ci? Ini ntar ya, saya buka dulu ya. Oke. Wah, ini ya, ini kan baru digerakin nih ya. Saya cuma ngukur mathnya aja. Kalau menurut ukuran tuh, ini SMDM, kalau menurut ukuran resistennya 2750, 3570, 4390. Nah gitu. Tapi kalau dia sampai ada pelemahan bisa ke ada support terdekatnya di 1425 gitu SMDM. Nah ini saya ukurnya pakai Fibonacci nih untuk saham-saham yang untuk saham-saham yang baru IPO. Sebenarnya saya punya satu ukuran Fibonacci tapi adanya di Excel gitu. Saya lagi pikir mau share apa enggak ya gitu. Bisa ya itu sih untuk mengukur yang model-model kayak gini gitu, atau yang saham third liner dijabarin lebih detail lagi gitu sih. Ya Raja tadi udah ya kelewatan deh ya Bu. Belanda kan itu masih ada rekamannya, nanti bisa didengerin ya. Teman-teman, saya sekalian mau nanya dong. Di save, selalu di save, cuman sekali nggak di save waktu minggu kapan tuh karena kelewatan dari live nya. Teman-teman, saya mau nanya ini nggak berkaitan dengan saham. Teman-teman, kalau biasanya online shopping itu di e-commerce apa? Pengen tahu dong saya. Online shopping biasa di e-commerce apa teman-teman? Pengen tahu dong, boleh bantu sebentar. Kalau online shopping, ibu-ibu nih biasanya nih, bapak-bapak juga sekarang banyak sih, karena apa juga ada ya di Shirley jawabnya Shopee. Oke, yang lain Shopee. Ricky ini cowok nih, Rifki. Ada Shopee dan Tokped, banyak kan Shopee ya. Terus kamu tuh kalau misalnya masuk Shopee pada suka nontonin, banyak Shopee ya, pada suka nonton belanja itu langsung udah tahu mau beli atau nontonin live-nya dulu nggak sih? Pengen tahu pada nonton live nggak sih teman-teman? Live shopping gitu, orang nawar-nawarin barang. Oh ini Shopee, banyak Shopee ya ternyata ya. Shopee itu tergantung ada vouchernya. Oh gitu. Kenapa pada suka di Shopee? Boleh tahu nggak? Oh, saya masih ada 5 menit, 4 menit deh. Tidak. Oh berarti enggak nih. Kadang-kadang, berarti nggak selalu ngeliatin. Berarti bukan. Oh berarti udah tahu barangnya langsung cari, berarti nggak nonton di live ya. Oke. Iklan. Oh Shopee banyak diskon, thank you Edward. Kalau nonton ada diskon. Oh gitu ya. Oh nonton live, dunia baru nih. Oh gitu, nonton live Shopee. Oh emang kalau nonton live bisa ngumpulin receh? Baru tahu saya. Bisa balikin tanpa syarat. Oh nggak punya. Kayaknya Shopee ya, ada koinnya Shopee. Seller harus hati-hati. Iya ya. Di sini ada yang jadi
apa ya sebutannya, Shopee seller gitu gak sih? Kan ini Chance bilang seller harus hati-hati. Oh, saya baru tahu. Shopee. Di sini ada yang jadi seller gitu. Jadi seller malah lagi di Shopee kali ya. Bener gak sih? Salah nanya. Kalau jadi seller mah dia lagi ada di lapaknya ya, nggak lagi ngeliatin saham. Suka dapat voucher. Oh gitu. Ternyata banyak ini ya, Topet potong fee ke seller lebih dari Shopee. Toko saya di Topet loh. Toko ini jual buku-buku ini. Oh, belum tahu caranya, Shirley. Iya sih. Saya lagi kepingin tahu sih. Karena kan ini loh, kayak saham kita lihat tren. Lihat tren. Nah, trennya kan arahnya lagi ke sana gitu. Banyak nyangkut di brand, apa solusinya? Brand itu tadi saya udah inget dah itu brandnya. Brand itu ada pola double top, level yang perlu diwaspadai 5.500. Ya kalau udah nyangkut gimana ya, pilihannya kan cuma dua ya, di cut loss atau di hold. Tapi kalau di hold ada potensi ya bisa turun lebih dalam. Jadi cing tinggal dipikirin. Kalau mau di average down berarti butuh dananya banyak, ya butuh dana lagi untuk disuntik gitu. Itu sih pilihannya cuman itu. Chance nggak ribet jadi seller, pembelinya banyak scam karena bisa pengen seller. Aduh iya ya. Oh seru nih ya ngobrol kayak gini. Kayaknya boleh ya ntar sekali-sekali ngobrol lagi. Ini udah 8:29, saya takut ini blep hilang lagi rekamannya. Jadi saya udahin dulu tuh ya, udah 8:29, saya udahin dulu live-nya. Kita ketemu lagi minggu depan. Teman-teman sehat selalu, teman-teman buat yang lagi ibadah, selamat ibadah puasa ya. Saya pamit dulu, stay safe, stay healthy. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.